Karena nasab ini marwah seseorang. Menodai marwah seseorang dosa besar. Kata baginda Rasulullah SAW, dua perkara yang boleh menyebabkan kekufuran, yakni dosanya itu hampir kepada dosa kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, menikam nasab orang. Menikam nasab orang, menafikan nasab orang. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama, dengan catatan nasab. Ada yang cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, ada satu video dari seorang Habib, dan kalau tidak salah beliau ini dari Malaysia ya, berbicara tentang perkara nasab. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita saat ini, banyak orang-orang yang meragukan atau justru mempertanyakan nasab dari para Habib-Habib Ba'alawi ini betul tidak tersambung kepada Rasulullah secara sah atau justru terputus. Nah, Habib ini teman-teman menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah yang kurang lebih maknanya adalah Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang bisa mendekatkan seorang kepada kekufuran. Salah satunya beliau sebutkan adalah menikam nasab orang lain, atau dalam artian membatalkan nasab orang lain. Betulkah teman-teman ya, membatalkan atau meragukan nasab orang lain bisa membuat seorang menjadi kufur? Nanti kita akan bahas teman-teman. Tapi sebelum itu ya, beliau juga melanjutkan di sini. Beliau mengatakan sebagaimana juga orang tidak boleh mengakui dirinya ya nasabnya tersambung kepada ini. Misal contohnya ya, saya tidak boleh mengakui sebagai anaknya si fulan ya. Misalkan saya mengatakan saya adalah putranya bapak ini, saya adalah putranya ibu ini, atau sebaliknya ya, bapak itu, ibu itu adalah orang tua saya. Baik, kalau itu kita sepakati, memang jelas hadisnya seperti itu. Tidak boleh mengakui orang tua itu, ayah itu, ibu itu sebagai orang tua kita. Tidak boleh ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, betulkah seseorang itu bisa menjadi kufur ketika meragukan atau membatalkan nasab orang lain? Pertanyaannya adalah membatalkan nasab yang seperti apa dulu ini? Terkecuali teman-teman, misalkan contoh seperti ini ya, saya membatalkan nasab orang lain yang jelas-jelas sebenarnya nasabnya memang sah. Contoh misalkan di tetangga saya ya, saya mengetahui orang ini ya, orang tuanya adalah ini, bapaknya adalah ini, ibunya adalah ini. Namun karena kebencian saya mengatakan kepada orang ini, bapak itu bukan bapakmu ya, ibu itu bukan ibumu, atau sebaliknya ya, saya mengatakan kepada bapak atau si ibu itu mengatakan anak ini bukan anakmu. Barulah mungkin itu saya bisa terkena dengan hukum kufur, karena saya membatalkan nasab orang yang jelas-jelas teman-teman ya, apalagi melalui jalur pernikahan yang sah. Tapi berbeda dengan para Habib-Habib Ba'alawi ini teman-teman ya, bagaimana kita bisa yakin 100% nasabnya tersambung kepada Rasulullah? Bayangkan ya, secara jarak saja, jaraknya dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu teman-teman ya. Makanya ada isu untuk melakukan tes DNA. Kenapa? Karena di antara mereka juga ada yang sering mengaku ya menemukan ya peninggalan dari Rasulullah seperti rambut, misalkan gigi. Sedangkan itu kan media-media itu bisa dijadikan sebagai alat pengujian ya, nasab kalian tersambung atau tidak. Tapi justru tidak mau atau tidak berani mereka lakukan teman-teman ya. Jadi nggak tepat kalau hadis itu dikatakan bahwa orang yang meragukan nasab para Habib Ba'alawi ini mendekati kekufuran. Coba kita simak dulu videonya teman-teman. Mengenai nasab ini penting sekali, baik untuk mengenali nasab Nabi Muhammad SAW atau memahami kehormatan nasab secara umum. Memahami kehormatan nasab secara umum. Karena nasab ini marwah seseorang. Menodai marwah seseorang dosa besar. Kata baginda Rasulullah SAW, dua perkara yang boleh menyebabkan kekufuran, yakni dosanya itu hampir kepada dosa kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, menikam nasab orang.
Menikam nasab orang, menafikan nasab orang. Kamu bukan anak ayah kamu, contohnya begitu. Ada dosa besar ya. Kamu bukan keturunan daripada kabilah kamu, sama itu dosa besar itu. Seperti mana juga tidak boleh seseorang itu mengaku-ngaku kepada bukan nasab bapaknya. Seperti mana orang lain tidak boleh menikam nasab orang, orang itu sendiri tak boleh menisbahkan nasab kepada bukan bapaknya sendiri. La'anallahu man intasaba ila ghairi abi. Allah melaknat orang kalau menasabkan kepada bukan bapaknya. Menasabkan bapak angkatnya, tak boleh. Macam mana? Nasab itu tidak boleh hanya sabit dengan DNA. Disebabkan oleh kerana ada kalanya DNA seorang itu sama, tapi tak boleh dinasabkan kepada tuan mempunyai DNA. Anak zina, kalau dia dapat DNA-nya sama, anak dari bapaknya. Tapi dalam Islam boleh ke anak zina dinasabkan kepada bapaknya? Tidak boleh. Apa sebabnya? Sebab sabitnya nasab itu bukan dengan DNA. Yang pertama sekali adalah dengan pernikahan yang sah. Itu baru sabit nasab. Oke teman-teman ya, kurang lebih videonya seperti itu. Jadi kita di sini nggak berbicara anak darah hasil jinah ya atau pernikahan yang sah. Kita akui kok para Habib Ba'alawi ini lahir dari pernikahan yang sah. Tapi di sini yang kita tanggapi karena beliau di sini menyampaikan sebuah hadis yang katanya Rasulullah bersabda ada dua perkara yang bisa mendekatkan seorang kepada kekufuran, yaitu salah satunya adalah menikam nasab orang lain atau meragukan atau membatalkan nasab orang lain. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya saya katakan teman-teman, terkecuali saya misalkan contohnya dengan jelas-jelas mengetahui bahwa anak ini adalah putranya dari bapak ini, atau anak ini adalah anak dari ibu ini. Kemudian karena kebencian pribadi saya mengatakan kamu bukan anaknya si bapak ini, kamu bukan anaknya si ibu ini, barulah mungkin hukum kufur ya saya terkena teman-teman ya. Tapi kalau meragukan nasab para Habib Ba'alawi ini yang jelas-jelas tidak ada buktinya teman-teman ya, bahkan melalui penelitian ilmiah juga yang dilakukan oleh ya Kiai Imaduddin juga tidak terbukti, malah terputus, yang nggak termasuk lah ya, nggak termasuk. Makanya teman-teman sekali lagi saya ulangi, kalaupun ada hadis riwayat yang sahih seperti itu, maka maksudnya bukan seperti ini, yaitu orang-orang yang meragukan nasab dari para Habib Ba'alawi ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut adalah kalau memang hadisnya sahih, yaitu orang-orang yang dengan sengaja membatalkan nasab orang lain sedangkan dia sendiri tahu bahwa nasabnya memang sah, memang benar. Contohnya seperti yang kita lihat di depan mata kita. Misalkan tetangga kita sudah mengetahui ya, sahabat kita ini bapaknya adalah si A, ibunya adalah si B. Lalu karena kebencian kita kepada teman kita ini, karena mungkin ada kesalahannya, lalu kita membuat berita atau isu-isu yang bohong. Lalu kita katakan kepada teman kita ini, sebenarnya kamu ini bukan anaknya dari bapak ini. Sebenarnya kamu bukan anaknya dari ibu ini. Dengan sengaja kita membatalkan. Itu bisa terkena dengan hukum kufur kalau seandainya benar hadisnya bunyinya seperti itu teman-teman ya. Tapi perkaranya kan ini berbeda ya. Orang-orang yang meragukan nasab dari para Habib Ba'alawi ini alasannya kuat. Yang pertama, jaraknya dengan Rasulullah ini terlampau jauh, 1400 tahun yang lalu. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah cukup dengan pencatatan misalkan ya silsilah keturunan ya atau mata rantai keturunan yang katanya nyampe kepada Rasulullah? Kan bisa saja melalui jalur A, jalur B. Ada yang berbohong teman-teman ya, meskipun kita tidak menuduh, tapi kemungkinan seperti itu kan bisa terjadi. Makanya ada usulan dari beberapa orang kiai atau masyarakat, coba dilakukan tes DNA sebagai pembuktian. Alasannya kenapa? Ya karena di antara mereka sering mengaku katanya menemukan peninggalan Rasulullah ya, bahkan ada yang meminum darah Rasulullah katanya. Kemudian katanya ada rambut dari Rasulullah, bahkan pernah dicium-cium oleh Habib Umar An-Hafiz. Nah, itu kan salah satu media yang bisa digunakan untuk pengujian atau melakukan tes DNA.
Kenapa nggak diragukan ya? Maka wajar orang meragukan, teman-teman ya. Kecuali kita meragukan nasab orang yang jelas-jelas kita lihat dengan mata kita sendiri. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, ya. Tetangga kita, sahabat kita, kita jelas tahu bahwa sahabat kita ini adalah anaknya bapak ini, anaknya dari ibu ini. Namun sengaja kita batalkan ya, kita membuat isu kebohongan kepada sahabat kita ini karena dasar kebencian pribadi misalkan. Lalu kita katakan kamu bukan anaknya bapak ini, kamu bukan anaknya ibu ini, atau sebaliknya kita katakan kepada bapak itu atau ibu itu, ini bukan anakmu. Maka ini jelas kita berbohong dan berdusta, teman-teman ya. Maka saya katakan ini beda perkara ya. Sepertinya aplikasi dari hadis Rasulullah SAW tersebut bukan seperti itu ya. Maka saya tegaskan di sini, kecuali orang yang meragukan nasab orang lain yang jelas-jelas kita ketahui, kita kenal. Nah sekarang para Habib Ba'alawi ini teman-teman, siapa yang bisa mengenal atau memastikan nasabnya tersambung sampai kepada Rasulullah SAW yang jaraknya 1400 tahun? Ini luar biasa teman-teman ya. Maka nggak tepat ya main kufur-kufurin, teman-teman, main kopar kafir ya, membawakan sebuah hadis yang maknanya sebenarnya bukan menjurus kepada itu. Apalagi ini hadisnya ditujukan kepada orang-orang yang meragukan nasab para Habib Ba'alawi. Ini nggak tepat teman-teman ya. Ini sangat-sangat tidak tepat teman-teman ya. Tapi boleh ya, kalian juga boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi inilah yang saya tangkap dari hadis yang beliau sebutkan tersebut. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.